Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, anak-anak-Mu, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hai Kids, jumpa lagi sama Kak Nirma di Anugerah Kids Online. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan, yaitu Stefanus ditangkap. Bahan bacaan dari Kisah Para Rasul 6 sampai pasalnya yang ke-7. Nah, adik-adik, kita mau main games nih. Apa yang kamu tolak dan apa yang kamu pilih. Jadi, Kak Nirma akan kasih pilihan. Yang pilih apa yang Kak Nirma sebutkan, boleh berdiri. Yang nggak milih, boleh duduk saja. Pertimbangkan baik-baik ya. Siapa yang pilih jagung? Nggak ada yang berdiri nih. Coba. Siapa yang milih es krim? Wah, semuanya berdiri. Pada suka es krim ya. Coba lagi deh. Siapa di sini yang pilih untuk main sepatu roda? Kelihatannya seimbang nih. Kalau gitu coba deh. Siapa di sini yang milih untuk berenang? Wah, kayaknya pada suka berenang ya adik-adik. Nah, Kids, permainan ini menunjukkan bahwa kita menolak karena pilihan yang berbeda. Hari ini kita akan belajar bagaimana para pemimpin agama menolak kebenaran tentang Yesus karena ketidakpercayaan mereka sendiri. Kisah Alkitab membantu kita memahami bagaimana seorang yang bernama Stefanus membagikan Injil, tetapi para pemimpin agama menolaknya dan tidak mempercayai perkataannya. Stefanus adalah salah satu pengikut Yesus. Tuhan memberkati Stefanus dan memberinya kuasa untuk melakukan mukjizat dan tanda ajaib. Suatu hari, beberapa orang Yahudi mulai berdebat dengan Stefanus. Roh Kudus menolong Stefanus untuk berbicara dengan hikmat, sehingga sekeras apapun orang-orang Yahudi itu berusaha, mereka tidak dapat memenangkan perdebatan itu. Tetapi orang-orang Yahudi berbohong tentang Stefanus. Mereka mengatakan bahwa Stefanus telah berbicara menentang Allah. Orang-orang menyeret Stefanus ke Sanhedrin, yaitu pengadilan Yahudi, dan mengatakan lebih banyak kebohongan. Kami mendengar Stefanus berkata bahwa Yesus akan menghancurkan bait Allah dan mengubah hukum yang diberikan Musa kepada kita, kata mereka. Benarkah itu? Tanya imam besar kepada Stefanus. Stefanus mulai berkhotbah tentang Yesus. Ia mengingatkan orang banyak itu tentang Abraham. Allah telah membuat janji-janji kepada Abraham dan Ishak anaknya. Ia mengingatkan mereka tentang Yusuf dan Musa. Allah menjaga Yusuf ketika saudara-saudaranya berusaha menyakitinya. Dan Allah memakai Yusuf untuk menolong semua umatnya selama masa kelaparan. Ketika umat Allah tinggal di Mesir, Allah memanggil Musa untuk menyelamatkan umatnya dari Firaun. Musa memimpin umat Allah keluar dari Mesir. Tetapi mereka berbalik melawan Musa dan Allah. Namun Allah tidak menyerah pada umatnya. Dia menyusun sebuah rencana. Allah bekerja melalui Yosua, Daud, dan Salomo. Para pemimpin agama mengetahui kisah-kisah ini dari Perjanjian Lama. Stefanus menceritakan kisah-kisah ini kepada mereka untuk menjelaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Tetapi sama seperti nenek moyang mereka yang menolak dan membunuh para nabi dalam Perjanjian Lama, para pemimpin Yahudi ini juga telah menolak Yesus dan membunuhnya. Kata-kata Stefanus membuat para pemimpin Yahudi sangat marah. Stefanus dipenuhi Roh Kudus. Ia menengadah ke langit dan melihat Yesus berdiri di sana. "Lihatlah," katanya, "aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Para pemimpin Yahudi berteriak sekeras-kerasnya. Mereka menutup telinga mereka dan menyerbu Stefanus. Mereka mengusir Stefanus keluar kota dan mulai melempari dia dengan batu. Stefanus berseru, "Tuhan Yesus, terimalah rohku." Kemudian ia berkata, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Setelah itu Stefanus mati.
Yesus mengatakan kepada para pengikutnya bahwa mereka akan dianiaya, dibenci, disakiti, atau bahkan dibunuh karena mengasihi Dia. Yesus juga berkata bahwa mereka yang menderita baginya akan diberkati. Kita dapat menghadapi penderitaan dalam hidup ini karena Yesus telah menderita terlebih dahulu. Dia mati dan kemudian bangkit kembali, dan Dia menunggu kita di surga. Stefanus mengasihi Yesus dan ia bahkan menjadi salah satu orang yang dipilih untuk melayani gereja dalam kisah minggu lalu loh kids. Ia penuh dengan Roh Kudus dan melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat loh. Siapakah yang mendebat Stefanus dan mengarang-arang kebohongan tentang dia ya kids? Ya benar sekali, para pemimpin agama tidak suka karena mereka tidak dapat memenangkan perdebatan dengan Stefanus. Jadi mereka mengatur orang-orang berbohong tentang Stefanus. Ketika para pemimpin meminta Stefanus untuk membela diri, Stefanus mulai berkhotbah tentang Yesus. Kisah-kisah apa saja ya dari perjanjian lama yang Stefanus sampaikan kepada para pemimpin agama untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Nah, Stefanus berbicara tentang janji Allah kepada Abraham, Yusuf di Mesir, Musa dan semak yang menyala, penaklukan Yosua atas tanah perjanjian, dan bahkan bagaimana Salomo membangun bait Allah. Stefanus mengingatkan para pemimpin Yahudi bahwa meskipun rencana Allah sedang bekerja untuk mengutus Yesus ke dalam dunia, umatnya menolak pesan-pesan para nabinya. Siapakah yang Stefanus katakan telah ditolak oleh para pemimpin agama? Stefanus mengingatkan para pemimpin Yahudi bahwa mereka telah menolak dan membunuh Yesus. Yesus menjadi manusia untuk menaati rencana Bapanya dan menyelamatkan orang-orang berdosa. Tetapi para pemimpin agama tidak menerima kebenaran Injil. Para pemimpin Yahudi menjadi sangat marah. Mereka melempari Stefanus dengan batu-batu besar. Tetapi Yesus menyertai Stefanus. Siapakah yang dilihat Stefanus ketika ia dilempari batu? Ya, benar sekali. Ketika Stefanus dibunuh karena memberitakan tentang Yesus, ia melihat surga dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Hal ini memberi Stefanus pengharapan saat ia menghadapi kematian. Kita juga nih kids memiliki pengharapan yang sama seperti Stefanus. Jika kita telah mempercayai Yesus sebagai juru selamat, kita dapat menghadapi penderitaan atau kematian apapun dengan mengetahui bahwa Yesus menunggu kita di surga. Yesus berkata kepada para pengikutnya bahwa mereka akan dianiaya, dibenci, disakiti, atau bahkan dibunuh karena mengasihi Dia. Yesus juga mengatakan bahwa mereka yang menderita karena Dia akan diberkati. Kita dapat menghadapi penderitaan dalam hidup ini karena Yesus telah menderita terlebih dahulu. Dia mati, kemudian bangkit kembali. Dia menunggu kita di surga. Kids, perhatikan ketika Stefanus dilempari batu, ia berdoa agar Tuhan mengampuni para pemimpin agama. Doa ini mengingatkan kita akan kata-kata yang Yesus ucapkan ketika ia disalibkan. Dia meminta Tuhan untuk mengampuni orang-orang yang menggantungnya di kayu salib. Kids, kita juga dapat mengampuni orang lain bahkan ketika mereka menyakiti atau berbuat salah kepada kita.
Karena Yesus menderita dan mati agar kita dapat diampuni. Kita dapat memilih untuk mengampuni orang lain juga. Mengampuni orang lain menunjukkan bahwa Yesus telah mengubah hati kita dan menolong kita untuk hidup baginya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Kami punya pengharapan di dalam kehidupan kami bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai setiap kami. Kami tidak takut untuk orang-orang yang menolak kami karena memberitakan Injil firman Tuhan. Tetapi biarlah firman Tuhan terus boleh menguatkan kami dan boleh kami sampaikan kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kids, kita semua akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Kak Eri akan berdoa untuk kids semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dan melaluinya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.